Watashi no namae wa Mita desu. Oke, ini adalah konten pertamaku yang akan aku tunjukkan pada kalian tentang PAUD. Nah, kebetulan PAUD-nya ada di dekat rumahku. Kalau kalian kepo, yuk disimak videonya. Check it out. Halo guys, balik lagi sama aku. Nah, kali ini aku udah berada di TK Karanganyar Islamic School. Nah, TK Karanganyar Islamic School ini berdiri pada tahun 2012 sampai dengan sekarang 2020. TK ini merupakan salah satu TK yang berada di daerah Kabupaten Subang, tepatnya di Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kampung Karanganyar Timur. Di sini ada beberapa permainan, lalu ruang tunggu untuk orang tua, serta sebuah kantin yang khusus berada di dalam lingkungan TK, sehingga anak-anak tidak perlu lagi untuk keluar mencari jajanan. Baik, kita masuk ke area lingkungan sekolah. Yang pertama, ada sebuah ruangan. Assalamualaikum. Nah, ternyata ruangan pertama itu ada ruangan kepala sekolah dan ruangan para guru. Di ruangan kepala sekolah ada beberapa penghargaan seperti piala. Lalu ada beberapa berkas juga mengenai TK-TK Karanganyar Islamic School. Nah, di ruangan ini biasanya ada guru yang sedang mengisi beberapa berkas untuk hari-hari selanjutnya. Nah, di sebelahnya ada ruangan IT atau biasanya diisi oleh guru saat ingin memberikan tugas atau mempersiapkan tugas-tugas untuk hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Mariana. Saya adalah Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Karanganyar Islamic School yang berlokasi di Dusun Karanganyar Timur, Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Subang. Saya akan menjelaskan tentang sistem pembelajaran di sekolah kami yang berlangsung sebelum pandemi. Sistem pembelajaran di sekolah kami sebelum pandemi seperti biasa, kami di pagi hari ketika anak-anak baru datang dan setelah bel berbunyi, anak-anak berbaris di depan kelas untuk membaca ikrar, menyanyi yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat ketika akan belajar. Kemudian setelah itu kami persilakan anak-anak untuk masuk satu persatu. Dan di awal pembelajaran di dalam kelas kami adakan namanya metode gathering. Gathering ini adalah metode untuk menumbuhkan semangat belajar anak-anak yang kami kemas dengan berbagai nyanyian, doa-doa, dan mereview kembali pelajaran-pelajaran anak yang sudah diberikan di hari-hari sebelumnya. Dan setelah itu kami mempersiapkan anak-anak untuk mengambil bukunya masing-masing, dan kami masuk pada
sesi selanjutnya yaitu pembelajaran yang melibatkan anak-anak. Tentunya pembelajaran ini semua dikemas dengan sangat menarik, dengan sangat interaktif sehingga anak-anak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Dan kami juga memperkaya pembelajaran ini dengan alat-alat atau dengan media pembelajaran yang berbasis IT seperti LED dan sebagainya. Kemudian pembelajaran yang kami lakukan selama masa pandemi ini adalah pembelajaran yang bersifat dalam jaringan atau online. Nah, pembelajaran online ini kami lakukan ada beberapa tahap. Yang pertama adalah kami melakukan yang kami sebut sebagai home visit, yaitu kunjungan ke rumah. Kunjungan ke rumah ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran-pelajaran secara langsung bagi anak-anak supaya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran bersama dengan gurunya. Yang kedua adalah pembelajaran secara online. Pembelajaran secara online ini kami lakukan dengan cara memberikan tugas-tugas yang bisa dilakukan kepada anak-anak dengan bantuan dari orang tua. Maksudnya adalah supaya ada kedekatan yang terbina antara orang tua dan anak-anak di rumah. Berbicara tentang ciri khas, tentunya setiap sekolah mempunyai ciri khas yang diberikan kepada peserta didik. Nah, untuk ciri khas yang kami terapkan di sekolah kami adalah setiap pagi anak-anak di semester ini sudah mulai diterapkan sholat duha berjamaah. Kami maksudkan ini adalah untuk membiasakan proses ibadah dan sholat yang dilakukan anak-anak supaya mereka terbiasa nanti di rumah. Kemudian juga kami juga punya program yang kami namakan dengan home visit. Home visit ini kami lakukan sebelum masa pandemi ini selama 2 kali dalam satu semester. Satu semester 2 kali yang kami lakukan kunjungan kepada anak-anak, dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak bagaimana cara mereka bertamu, bagaimana cara mereka melakukan sosialisasi kepada teman-temannya. Kemudian kami juga mempunyai program cooking class. Cooking class ini kami lakukan selama per semester 1 kali. Jadi dalam 2 semester itu 2 kali kegiatan dalam setahun. Cooking class ini kami maksudkan supaya anak-anak bisa mandiri dalam mempersiapkan sarapan, makan dan minum dengan sendirinya nanti di rumah. Kemudian kami juga punya program mini farm. Mini farm ini adalah berkebun atau menanam pepohonan yang kami maksudkan supaya anak-anak mencintai tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk yang hidup di sekitarnya. Kemudian kami juga punya program swimming atau berenang. Nah, berenang ini adalah kegiatan olahraga yang kami maksudkan untuk anak-anak supaya mereka terbiasa berolahraga sehingga badannya menjadi sehat dan bugar. Itu mungkin kegiatan-kegiatan yang menjadi program unggulan. Kemudian selain itu adalah program English atau kami memperkenalkan bahasa asing atau bahasa Inggris di dalam setiap pembelajaran yang kami sisipkan supaya anak-anak bisa menambah kosakata dalam bahasa asing. Adanya wabah corona atau COVID-19 ini yang melanda negeri kita sangat berdampak sekali pada sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, termasuk juga dunia pendidikan. Di sekolah kami yang biasanya di tahun ajaran baru itu kami menerima pendaftaran dari siswa baru yang lumayan jumlahnya, dan untuk musim corona ini terdapat pengurangan dari siswa-siswa yang mendaftar di sekolah kami. Itu mungkin dampak negatif dari adanya virus corona. Tapi saya juga merasakan adanya dampak positif
dari adanya wabah corona ini, yaitu adanya pembiasaan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan memakai hand sanitizer, serta menjaga jarak. Ini adalah pembiasaan-pembiasaan positif yang berlangsung sejak adanya virus corona. Di awal penerapan hal-hal seperti itu, mencuci tangan, memakai masker, memakai hand sanitizer, dan menjaga jarak, terasa sulit kami terapkan pada anak-anak, tapi dengan dukungan dari para guru, para orang tua, dan lingkungan sekitar, akhirnya pembiasaan-pembiasaan ini bisa kami terapkan juga pada anak-anak, sehingga anak-anak bisa mendisiplinkan diri mereka dalam menjaga jarak, dalam mencuci tangan, dan dalam memakai hand sanitizer, serta melakukan perilaku-perilaku kebersihan dan kesehatan, sehingga anak-anak di sekolah kami cenderung untuk aman dari berbagai penyakit. Dan kami berharap semoga wabah corona ini segera berlalu, segera hilang dari negeri kita, sehingga dunia pendidikan, proses pembelajaran terutama bisa berjalan seperti biasa, bisa bertatap muka, anak-anak bisa kembali lagi bersekolah, sehingga bisa mereka bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan guru-gurunya, dan dengan lingkungan sekolahnya, dan tidak bergantung lagi pada yang namanya gadget atau HP. Terus terang, dengan adanya pembelajaran online ini sedikit banyaknya memberikan dampak buruk, dampak negatif pada bergantungnya anak-anak terhadap gadget atau HP. Mudah-mudahan semua bisa ditangani, mudah-mudahan semua bisa berlalu, sehingga anak-anak bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mendengar paparan dari kepala sekolah tadi, kita akan lanjut untuk menelusuri sebuah ruangan di mana ruangan tersebut adalah ruangan favorit anak-anak, yaitu ruangan sentra permainan. Nah, di sini ada beberapa foto tentang TK dari angkatan tahun 2012 hingga tahun 2020. Nah, di situ ada TV. TV-nya biasanya digunakan untuk menonton film kartun ataupun film-film Islami. Nah, ruangan sentra ini yang paling menarik adalah tempat yang paling disukai oleh anak-anak, yaitu tempat membaca. Kenapa sih anak-anak tuh diharuskan untuk membaca, walaupun memang ada beberapa anak yang belum bisa membaca, tapi di TK ini mengusulkan agar walaupun tidak bisa membaca, yang penting anak-anak bisa untuk membaca. Lalu di sini ada tempat permainan di dapur. Biasanya anak-anak perempuan nih suka banget sama mainan di sini. Nah, di sini ada tempat penjara, lalu polisi. Ada tempat kebidanan, dokter. Nah, ini tempat favorit saya, guys. Kalau mau tahu, bedroom, kamar, kasur. Kalau udah capek pasti kalian pengen. Yuk dilanjut. Kita masuk ke ruangan kelas A. Nah, ini dia kelas A atau KJE Al-Malik. Welcome to Al-Malik KJE. Jangan lupa untuk mengucap salam. Assalamualaikum. Nah, di sini tempat anak-anak TKA melakukan kegiatan pembelajaran.
Nah, biasanya juga kita membiasakan anak-anak untuk menaruh peralatan sekolahnya sendiri. Makanya di setiap loker kita kasih nama. Lalu biasanya para guru setelah melakukan kegiatan belajar itu mengisi mading yang ada di kelas untuk membuat anak menjadi semangat akan kreativitas mereka yang mereka buat karena dipajang oleh para guru. Selain itu, di TK ini juga menerapkan bintang. Tada, nah ini dia. Udah banyak guys ternyata. Yuk dilanjut. Sekarang kita akan menuju ke kelas TKB. Member of Al Qudus Class. Jangan lupa untuk mengucap salam. Assalamualaikum. Nah, di sini juga adalah ruangan di mana anak-anak TKB melakukan kegiatan belajar. Nah, biasanya juga di TKB menjadi tempat untuk melakukan sholat sunnah duha. Nah, di TKB juga ada mading guys, tapi masih kosong karena memang tidak ada pembelajaran. Nah, di sini juga ada beberapa hasil karya anak dan orang tua tentang proyek profesi. Nah, biasanya sebelum belajar itu kita melakukan baca Iqra. Lalu ada kegiatan rutin yaitu mensikat gigi setiap 1 minggu sekali. Sama seperti kelas A, kelas B juga dibiasakan untuk menaruh barang-barang serta peralatan menulis sendiri.